Ya Tuhan, aku mohon ampun atas dosa-dosaku, karena pemikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, salpe damai Tuhan beserta kita. Kembali kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Pada renungan kemarin, Yesus mengusir roh jahat. Dan saat dia mengusir, ada yang menuduh dia mengusir dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dan Yesus menentangnya. Dan dia mengusir bukan dengan kuasa Beelzebul, tapi dengan kuasa Allah-nya. Dan saat dia keluar, banyak orang yang masih riuh ribut mempertentangkan bagaimana ia mengusir roh jahat itu. Seorang wanita berujar, kata, "Berbahagialah ibu yang melahirkan engkau, susu yang menyusui engkau." Tapi Yesus menentang perkataan ibu tersebut. Tapi Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan melaksanakannya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan Yesus sehingga ia menolak perkataan perempuan tersebut? Saya ambil analogi sebagai berikut. Seorang ahli yang mempersiapkan obat, menemukan obat, lalu menyediakannya untuk orang-orang yang sakit, agar orang yang mengalami sakit sembuh dengan obat yang ia buat dan ia sajikan. Kemudian ada orang yang memakai obat tersebut dan ia sembuh. Pertanyaannya, siapakah yang berbahagia? Pembuat obat atau orang yang sembuh dengan obat tersebut? Sebenarnya keduanya sama-sama berbahagia. Karena apa? Pembuat obat itu ada rasa sukacita karena berhasil meracik obat yang dapat menyembuhkan. Tapi sesungguhnya kebahagiaan yang paling utama terletak pada orang yang sembuh dengan obat itu. Mengapa saya katakan begitu? Orang yang sakit tentu sangat menderita, sebab tidak ada penyakit yang membuat sukacita. Semua penyakit membuat orang menderita. Namun dengan ia menemukan obat itu dan mengkonsumsinya hingga ia sembuh, tentu sukacita itu sangat besar. Begitu juga dengan firman Allah. Allah tentu bahagia bila manusia mau mendengarkan firman-Nya, mau melaksanakannya. Namun Allah tidak menjadi makin mulia, tidak. Kemuliaan Allah tidak bisa ditambahkan. Dan sungguh-sungguh bahagia adalah umat Allah yang mau mendengarkan firman itu dan memeliharanya. Artinya melaksanakannya menjadi jalan kehidupan, arah hidup. Tentu umat Allah yang mendengarkan firman itulah yang berbahagia. Ibarat orang sakit yang menemukan obat, begitu jugalah umat Allah yang menemukan firman dan melaksanakannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di sini jelas dikatakan Yesus bahwa barang siapa yang mau mendengarkan firman dan memeliharanya, artinya melaksanakannya, menjadi
patokan atau jalan hidup, ia akan mendapatkan keselamatan abadi. Tentu dialah yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kiranya dengan renungan yang kita terima hari ini, kita semakin percaya Allah begitu mengasihi kita. Ia mengutus firman-Nya kepada kita, bukan untuk kebahagiaannya, tapi untuk kebahagiaan kita. Berbahagialah kita yang menerima firman itu dan memeliharanya menjadi terang dalam hidup kita, dalam menjalani kejarahan kita di dunia ini. Allah mengasihi kita, maka Ia mengirim firman-Nya kepada kita. Amin. Tuhan memberkati.